Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ahmad Taufik, NIM 120 3220 125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infografis proyek TIK. Pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses perencanaan pengorganisasian dan pengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari manajemen proyek TIK adalah memastikan bahwa proyek tersebut selesai tepat waktu, sesuai anggaran atau kos yang ditentukan, dan sesuai dengan persyaratan dan kualitas yang disepakati. Hal ini sangat penting diketahui bagi seorang manajer proyek ataupun seorang developer. Kemudian, bagaimana karakteristik manajemen proyek TIK? Beberapa karakteristik manajemen proyek TIK yaitu adalah kompleksitas teknis yang tinggi, di mana proyek TIK melibatkan penggunaan teknologi yang canggih serta membutuhkan pemahaman mendalam terhadap infrastruktur digital yang terus berkembang pesat. Ini mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak serta inovasi teknis yang terbaru. Kemudian, perubahan yang dinamis dan cepat. Teknologi terus berubah dengan cepat, sehingga manajemen proyek di bidang TIK harus mampu beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam industri. Ini menuntut fleksibilitas yang tinggi dan kemampuan untuk mengelola perubahan teknologi yang tidak terduga. Kemudian resiko yang signifikan yaitu proyek TIK menghadapi banyak resiko, termasuk ketergantungan pada teknologi yang baru atau belum teruji, masalah keamanan cyber yang dapat mengancam data sensitif, serta tantangan dalam mengintegrasikan sistem yang berbeda. Kemudian ada kolaboratif multidisiplin, yaitu proyek-proyek TIK melibatkan berbagai profesional dari disiplin ilmiah berbeda, seperti pengembang perangkat lunak atau software engineering, kemudian desainer antarmuka atau UI UX designer, analisis bisnis, manajemen produk, serta ahli keamanan informasi, penetration tester. Kerjasama yang erat dan komunikasi yang efektif antar tim ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek. Oh ya, untuk penetration tester sendiri itu masih biasanya digunakan dalam skala proyek yang sangat besar ya, karena itu membutuhkan cost yang sangat tinggi. Kemudian dampak pada operasional organisasi, yaitu proyek TIK seringkali berdampak langsung pada proses bisnis inti suatu organisasi. Implementasi teknologi baru dapat memerlukan perubahan besar dalam struktur organisasi, alur kerja, atau strategi bisnis, sehingga manajemen perubahan perlu diperhatikan dengan baik untuk meminimalkan gangguan operasional. Kemudian, apa saja sih jenis organisasi proyek TIK itu? Yang pertama yaitu ada fungsional. Dalam jenis organisasi, struktur dibentuk berdasarkan fungsi atau departemen spesifik seperti teknologi informasi atau TI, kemudian pemasaran atau operasi. Setiap departemen bertanggung jawab atas proyek-proyek yang berkaitan dengan fungsi mereka, dan proyek dikelola dalam lingkup departemen tersebut. Kemudian fokus utamanya adalah pada efisiensi operasional dan spesialisasi di dalam bidang masing-masing. Lanjut dengan yang kedua yaitu ada matrix. Organisasi matriks menggabungkan elemen-elemen dari struktur fungsional dan proyek. Dalam model ini, tim proyek terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai departemen fungsional. Mereka bekerja secara lintas departemen dan memiliki dua jalur pelaporan, yaitu kepada manajemen proyek yang memimpin tim proyek serta kepada manajer fungsional di departemen asal mereka. Struktur ini memungkinkan alokasi sumber daya yang fleksibel dan kolaborasi yang lebih luas. Yang ketiga yaitu proyek. Struktur organisasi ini sepenuhnya berfokus pada pelaksanaan proyek atau proyek. Kemudian semua sumber daya dan personil dialokasikan untuk proyek tertentu. Dan setiap proyek memiliki tim yang khusus dibentuk dan dipimpin oleh seorang manajer proyek. Manajer proyek bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proyek, termasuk sumber daya, jadwal, dan hasil akhir. Struktur ini memungkinkan fokus yang lebih besar pada penyelesaian proyek dengan cepat dan efisien, namun seringkali membutuhkan komitmen sumber daya yang signifikan. Kemudian, bagaimana sih proses manajemen proyek itu?
Proses manajemen proyek yaitu yang pertama adalah inisialisasi proyek atau proyek diidentifikasikan secara garis besar. Tujuan dan ruang lingkup ditetapkan, serta studi kelayakan dilakukan untuk menilai kelanjutannya. Sponsor proyek juga akan diidentifikasi, dan proposal proyek dibuat untuk merinci tujuan, sumber daya, dan manfaat. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Di tahap ini melibatkan penyusunan rencana rinci untuk mencapai tujuan proyek. Termasuk di dalamnya penentuan jadwal yang jelas, penyusunan anggaran atau cost, alokasi sumber daya, serta identifikasi risiko potensial dan strategi mitigasi. Kemudian di pelaksanaan, pada tahap ini rencana yang telah disusun diimplementasikan. Tim proyek mulai mengerjakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan sumber yang dialokasikan digunakan. Manajer proyek mengkoordinasi kegiatan ini, memastikan tugas-tugas diselesaikan tepat waktu, serta menangani masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Kemudian ada monitoring, yaitu tahap ini berjalan bersamaan ya dengan pelaksanaan proyek. Selama proses ini, kinerja proyek diawasi secara terus-menerus oleh project manager untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian progres dievaluasi secara berkala, potensi penyimpangan atau revisi itu diidentifikasi, dan langkah-langkah perbaikan akan secepatnya dilakukan untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian ada penutupan. Setelah semua tugas itu tadi selesai, proyek diselesaikan dan hasil proyek diterima oleh si stakeholder ya, atau si pemangku kepentingan itu. Lalu proyek resmi ditutup. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja proyek dan dokumentasi akhir, terus dan secara formalnya proyek diserahkan ke stakeholder itu tadi. Selain itu, di sini juga akan ada implementasi ya mengenai pencatatan dokumen untuk referensi pada proyek-proyek yang akan mendatang. Baik, begitu penjelasan mengenai infografis dari saya. Bila ada salah kata dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.